tip and tricks, terus juga tricks goblok. And now let's move on. Pengeluaran gue untuk melaju ke sana itu misalnya di GI. Jadi gue tuh kalau jualan nggak mau dari satu segmen doang gitu, gue mau dari berbagai segmen. Jadi penghasilan gue kan kalau jualan gitu kan kadang up and down. Karena pengeluaran itu penting banget dicatat. Misalnya gue nyatet hari ini, misalnya tanggal 1 Januari 2020 gue kemana, misalnya ke Sumarekon Mall Bekasi dekat rumah gue gitu, naik motor 1 jam pertama motor 2.000. Gue catet tuh tanggal 1 2.000, tanggal 2 berapa, nanti diakumulasi tiap bulan. Misalnya dulunya pakai The Executive, bisa pakai Zara atau pakai Calvin Klein, bisa pakai Marks Spencer gitu. Kan itu lumayan interval waktunya tuh lama. Jadi gue bantuin di restoran kakek gue jadi kasir gitu. Terus kan lumayan dapat duit, terus gue tabung-tabung. Terus juga selain itu gue bantuin usaha bokap gue jualan sapi gitu, terutama sapi kurban. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fahri Rustam. Kalian bisa panggil aku Fahri atau Instagram aku Muhammad Fahri L_. Nah, di channel YouTube ini aku bakal ngebahas banyak hal, contohnya kayak tip and tricks, terus pendidikan, terus juga lifestyle, fashion, dan banyak lagi deh pokoknya. Nah, di video pertamaku kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya aku nabung atau memanage keuanganku selama ini. Karena kenapa aku pilih tema itu? Karena jujur banyak teman-teman aku, terutama temen cewek, nanya gimana sih cara lo nabung tapi di lain sisi lo tetap bisa belanja, bisa beli ini, beli itu gitu. Jadi aku bakal bahas itu di videoku pertama, oke? Nah, sebelum mulai videonya jangan lupa ya, nanti videonya ditonton sampai habis, terus juga di like, comment, and subscribe juga ya guys, oke? Biar aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya, oke? And now, let's move on to the video. Nah, cara pertamaku dalam memanage keuangan yaitu membuat skala prioritas. Nah, aku itu pernah bikin satu story berupa tulisan gitu di story Instagramku, kalau setiap orang punya cara yang berbeda dalam mengalokasikan atau menghabiskan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan hobinya masing-masing. Karena setiap individu kan beda-beda. Ada yang mungkin menurut aku itu kebutuhan primer, tapi menurut orang lain itu kebutuhan sekunder atau tersier atau sebaliknya gitu kan. Contohnya ada orang yang suka mengalokasikan uangnya itu, misalnya uang gajian atau uang tabungan gitu ke traveling, staycation, terus atau makan-makan cantik, atau karaoke, atau shopping, atau misalnya clubbing atau pacaran. Itu kan hak orang masing-masing ya. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih suka mengalokasikan uangku ke shopping atau belanja. Aku bukan tipe orang yang suka kayak nonton, terus karaoke, terus traveling, atau staycation, atau makan-makan cantik gitu kan. Nah, pertama aku bakal bahas dari nonton sama karaoke. Kenapa aku nggak suka ke situ? Maksudnya bukan yang nggak suka sih, tapi jarang gitu menghindari itu. Karena pertama nonton sama karaoke, kalau karaoke aku bisa ngajak teman-temanku ke rumah. Terus juga kalau nonton, aku lebih suka kayak misalnya nanti kan ujung-ujungnya masuk di internet, walau aku tahu itu suasananya bakal berbeda sama di bioskop. Terus juga kalau kita nonton sama karaoke kan pasti kita misalnya sama teman-teman nih, terus nanti abis itu kan nongkrong, terus makan gitu kan, itu jadi double expenses juga. Jadi aku kalau nonton sama karaoke paling bisa dihitung misalnya setahun cuman sekali atau 2 kali gitu, nggak yang tiap habis gajian atau tiap bulan nonton sama karaoke sama temen-temen gitu. Nah, yang kedua aku juga menghindari makan-makan cantik, makan-makan ala-ala gitu deh, pokoknya yang fancy-fancy gitu. Terus juga karena itu menurut aku kayak nggak usah tiap bulan atau tiap pulang kerja atau tiap weekend gitulah, misalnya setahun berapa kali aja, atau misalnya ketika temen-temen lagi ngumpul aja gitu, temen-temen semuanya lagi pada ngumpul, ya udah makan sesekali. Gue lebih suka misalnya jalan pun sama temen-temen pilih makanan yang lebih affordable gitu harganya, misalnya kayak KFC, terus kayak Pizza Hut, atau misalnya all you can eat pun misalnya yang di bawah 150, nggak yang kayak 300-500 ribu gitu, karena kayak sayang duit aja gitu, mendingan duit dialokasikan ke tempat yang lain. Nah, yang ketiga itu traveling. Jujur gue kurang suka traveling, karena apalagi yang solo traveling gitu, karena buat gue kayak gue kalau traveling maunya rame-rame gitu. Itu juga harus jelas itinerary-nya, terus juga budgetnya berapa, kemana, berapa hari, terus momennya apa. Jadi kayak semuanya tuh jelas gitu, biayanya berapa gitu kan. Apalagi kalau yang kayak misalnya bentar-bentar traveling terus ngabisin duit gitu-gitu, gue kurang suka yang kayak gitu. Terus yang terakhir itu shopping. Gue lebih suka ke ngabisin uang atau mengalokasikan uang gue ke shopping, karena menurut gue pribadi ya, karena kalau shopping itu misalnya beli jam, sepatu, tas, baju segala macam, itu kan bisa dipakai terus continue gitu kan. Misalnya juga kayak gue kan punya adik banyak juga kan, jadi bisa misalnya jam gue atau sepatu gue suatu saat itu diturunin ke adik-adik gue gitu. Jadi kayak semacam investasi kecil gitulah, jadi beli-beli baju gitu. Gue lebih suka yang kayak gitu daripada ya kayak nonton karaoke terus makan ala-ala gitu. Terus walaupun gue suka shopping, gue juga shopping di waktu-waktu tertentu, nggak tiap minggu atau tiap bulan gitu. Gue shopping paling setahun 2 kali, ketika midnight sale atau di sale-sale kayak misalnya sale Juni Juli, atau di sale Desember Januari gitu kan, kayak
lumayan kan, hampir semua brand gitu di mall pada diskon kan. Terus selain nyari waktu yang tepat untuk belanja, terus juga gue kayak misalnya ke mall-mall yang paling deket sama moda transportasi. Kalau rumah gue kan misalnya di Bekasi. Terus juga gue misalnya ke mall yang dekat moda transportasi, contohnya di GI atau di Kokas. Kalau di GI itu, gue cara menghemat pengeluaran gue untuk melaju ke sana itu misalnya di GI gue naik KRL aja. Kayak KRL kan dari stasiun Bekasi ke Sudirman cuma 3.000, PP 6.000. Jadi cuma 6.000 tuh buat ongkosnya. Nanti dari stasiun Sudirman gue ke GI-nya jalan kaki gitu kan, nggak terlalu jauh. Atau ke Kokas misalnya, gue turun di stasiun Tebet sama PP-nya 6.000, terus naik busway kayak 4.000, PP 8.000, jadi sehari cuma 14.000 buat ongkosnya gitu. Jadi menghemat kayak bensin, tol, terus parkir, terus capek tenaga, habis waktu juga macet-macetan gitu. Terus ketika shopping, selain cari moda transportasi yang dekat sama mallnya, gue juga kayak misalnya sebelum jalan ke mall, sebelum belanja gitu, gue udah makan dari rumah, jadi menghindari makan di mall gitu kan. Selain kayak males ngantri, itu kan lumayan mahal juga, kayak di mall GIPI gitu kan lumayan-lumayan gitu, kecuali KFC gitu kan. Terus juga kalaupun makan paling cari yang di bawah 100.000 gitu, jadi nggak udah shopping terus makan juga, jadi menghindari double expenses gitu loh kalau gue, semuanya diatur gitu biar nggak pengeluaran berlebihan. Selain skala prioritas, yang kedua gue nabung itu tuh kayak harga mati gitu loh bagi gue. Jadi gue juga suka hobi banget nabung nih dari kecil. Ibu gue juga bilang dari TK gue orangnya nggak suka jajan gitu, mendingan duitnya ditabung. Nah, dari pas kerja juga, misalnya kerja, kita punya gaji misalnya 10 juta, gue selalu nabung kayak 60%-nya gitu, paling minimal banget itu 50% atau 5 jutanya itu selalu ditabung gitu kan. Nah, baru 5 jutanya dialokasiin ke misalnya buat orang tua atau keperluan sehari-hari atau ongkos atau transportasi gitu. Terus juga, waktu kecil kan kita kayak dapat duit lebaran kan, misalnya waktu kecil, misalnya tahun 2010 dapat 2 juta gitu, gue selalu bisa nabung 50%-nya buat ke tahun depan, misalnya dapat 2 juta. Nah, 2011, lebaran 2011 itu gue masih ada sisa saving 1 juta dari tahun sebelumnya, terus diakumulasi sampai di titik dimana gue nggak dapat duit lebaran lagi nih. Jadi kan ketika gue udah nggak dapat duit lebaran, gue masih punya tabungan nih dari uang yang nabung-nabung tadi kan gitu. Terus misalnya pas sekolah dulu, misalnya pas SMA kita punya duit 20.000 per hari uang jajan. Gue tuh selalu kayak ditabung gitu, misalnya 10.000 buat makan, 10.000-nya ditabung gitu. Misalnya jajan kan cuman istirahat 2 kali gitu. Jadi istirahat yang kedua baru makan, istirahat yang pertama jajan-jajan dikit aja gitu, terus ditabung sisanya. Jadi kan tiap hari lumayan ya, 22 hari sekolah dikali berapa bulan, kali berapa tahun itu, jadi uang tabungannya tuh lumayan dari uang tabungan pas sekolah aja. Terus pas gue kerja juga untuk mengurangi pengeluaran, jadi ongkosnya itu gue naik KRL kayak tadi pas shopping gitu, gue naik KRL aja misalnya ke Sudirman cuman 6.000 PP, terus dikali 20 hari paling 120.000 pengeluaran per bulan, jadi gajinya tuh nggak terlalu banyak keluar buat bensin, tol, parkir, segala macem gitu kan. Terus juga misalnya pas kerja di Kuningan, gue kan turun di Tebet kayak ke Kokas gitu, pengeluarannya cuma 14.000 sehari, cuman buat ongkos kali 20 hari 280.000 doang gitu kan. Jadi kan misalnya gajinya 10 atau 5 itu kan masih savingnya tuh masih banyak banget gitu. Jadi ditabung-tabung aja, hemat. Gue menghindari kayak naik Gojek gitu kan, jadi menghindari itu. Jadi gue naik busway habis dari KRL, jadi nyambungnya itu naik busway, nggak naik Gojek gitu kan, kecuali kayak misalnya gue udah telat nih baru naik Gojek. Terus yang ketiga, selain skala prioritas terus nabung, gue juga jualan, karena jujur gue dari dulu suka banget yang namanya jualan. Dari SMA misalnya gue jualan kangen water, jualan tas gitu buat nambah-nambahin penghasilan selain tabungan-tabungan gue yang bisa gue hemat dari kehidupan gue sehari-hari tadi. Terus juga kayak misalnya pas kerja atau pas kuliah gue juga jualan yang lain. Jadi gue tuh kalau jualan nggak mau dari satu segmen doang gitu, gue mau dari berbagai segmen. Jadi penghasilan gue kan kalau jualan gitu kan kadang up and down ya, nggak selamanya kita laku, nggak selamanya kita gimana gitu. Jadi kayak misalnya dari jualan yang ini lagi berhenti bisa jualan dari yang sini, jualan ini lagi nggak jalan bisa dapat penghasilan dari yang sini gitu. Jadi gue jualan banyak gitu. Misalnya kayak yang di Fari.id store, gue jualan kayak suplemen pelangsing penggemuk gitu. Terus selain itu gue juga kayak just tip gitu, kayak di Fari.id just tip, gue just tip domestik sama internasional kerja sama teman. Terus kalau yang domestik gue jalan sendiri misalnya lagi senggang gitu.
Terus juga selain just tip, gue juga suka bantuin di restoran kakek gue, terutama waktu gue kuliah. Kan dulu di UI itu liburnya lama ya, 3 bulan, kayak misalnya dari Desember ke Februari atau dari akhir Mei ke 2 September kalau nggak salah. Jadi kan itu lumayan interval waktunya tuh lama, jadi gue bantuin di restoran kakek gue jadi kasir gitu. Terus kan lumayan dapat duit, terus gue tabung-tabung. Terus juga selain itu gue bantuin usaha bokap gue jualan sapi gitu, terutama sapi kurban. Kalau yang sapi harian gue masih yang suka misalnya update-update di Instagram atau cuman transfer bank doang. Jadi kalau yang sapi kurban misalnya gue jualin ke teman-teman gue dari media sosial kayak Instagram gitu. Misalnya satu sapi dapat berapa ratus, dua sapi dapat berapa, kan lumayan kalau dikumpulin kan. Juga dengan cara gue berjualan misalnya dari SMA gitu, itu berarti kan gue punya penghasilan sendiri gitu kan. Jadi gue misalnya mau beli tas, sepatu, jam tangan, atau apapun itu keperluan gue, handphone segala macam, pakai uang sendiri tanpa minta-minta lagi ke orang tua. Itu kan kayak, bagi gue ya itu kayak kebanggaan tersendiri gitu. Kita bisa beli sesuatu tanpa minta ke orang tua, atau misalnya kita udah kerja tanpa nunggu tanggal gajian gitu kan. Jadi kita bisa bebas gitu membeli sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, terus yang keempat, gue meng-cut hal-hal yang bagi gue itu nggak perlu gitu atau kurang penting. Misalnya pertama, gue nggak pakai kartu kredit karena takut boros gitu kan. Terus yang kedua, gue mengurangi jajan atau bahkan nggak jajan karena yang seperti yang tadi gue bilang, gue dari dulu emang nggak terlalu suka yang namanya jajan, dengan duitnya ditabung. Terus yang ketiga, misalnya gue beli paket data atau pulsa itu seperlunya aja. Misalnya karena di rumah gue ada wifi, gue paket pulsa misalnya XL yang 5 giga aja, nggak usah yang kayak 10 giga, 15 giga gitu, atau bahkan ada temen gue yang sampai ratusan giga, even di rumahnya udah ada wifi gitu, di kantornya udah ada wifi, tapi tetap pakai yang ratusan giga. Itu kan kayak menurut gue itu kayak mubazir gitu, jadi pakai seperluannya aja. Terus gue juga nggak pernah yang namanya nonton konser, terus juga mengurangi kayak nonton karaoke tadi seperti yang udah gue bilang. Terus gue juga nggak memakai aplikasi berbayar kayak misalnya Spotify Premium segala macam gitu kan, yang nggak perlu gitu. Gue mengurangi nongkrong sama temen-temen kecuali di momen-momen tertentu yang temen-temen gue tuh semuanya pada ngumpul gitu kan itu baru seru gitu kan. Kalau misalnya tiap weekend gitu nongkrong kan kayak ngabisin waktu atau ngabisin duit juga gitu kan, kalau nggak perlu-perlu banget. Terus juga mulai dari ngisi KMT kan, gue dulu misalnya dari Bekasi ke UI itu kan pakai KRL kan, itu kan pakai saldo KMT gitu kan. Jadi gue ngisi saldo seperlunya aja, misalnya gue ngisi buat sebulan, jadi nggak usah kayak berlebihan. Terus sama kayak misalnya GoPay, gue ngisinya seperlunya aja, nggak usah kayak berlebihan juga, jadi ketahuan kan pengeluaran bulan itu berapa. Terus yang kelima itu mencatat pengeluaran sedetail mungkin. Jadi gue juga suka mencatat pengeluaran di kayak di buku gitu, gue lebih suka ditulis daripada di handphone atau diketik di laptop gitu, karena pengeluaran itu penting banget dicatat. Misalnya gue nyatet hari ini misalnya tanggal 1 Januari 2020 gue kemana, misalnya ke Sumarekon Mall Bekasi dekat rumah gue gitu, naik motor 1 jam pertama motor 2.000, gue catet tuh tanggal 1 2.000, tanggal 2 berapa, nanti diakumulasi tiap bulan berapa gitu kan, jadi detail gitu pengeluarannya berapa tiap bulan. Terus juga buat yang hobinya suka belanja gitu, selain dicatat pengeluarannya gitu, aku juga kumpulin kayak bon-bonnya gini, aku kumpulin belanjaan aku, dicatat nih, oh aku udah beli ini, jadi nanti sale selanjutnya aku nggak usah beli ini lagi gitu. Misalnya udah beli sepatu nih di Januari, berarti nanti di sale Juni nggak usah beli sepatu lagi gitu. Jadi kayak lengkap aja gitu, ada bonnya juga selain catatannya. Terus selain mencatat pengeluaran, gue juga mencatat tentunya pendapatan kan. Pendapatan juga harus dicatat, itu penting banget. Jadi gue misalnya kan jualan gue banyak nih, selain just tip segala macam, gue catat sedetail mungkin. Misalnya kayak gini, misalnya gue punya buku masing-masing, misalnya just tip, terus ada yang skincare, terus ada yang Fari.id store pelangsing penggemuk juga gitu kan. Terus juga rekening gue bedain gitu, misalnya rekening pribadi sama rekening jualan, jadi ketahuan cash flow-nya berapa. Misalnya kalau pencatatan itu gue lengkap banget, kayak misalnya nomor, nama, pesanan, terus jumlah, terus tanggal bayar, tanggal terima, tanggal transfer gitu kan. Sama ya, sama tanggal bayar. Terus misalnya transfernya ke BCA atau ke BNI atau kemana, terus atau cash, terus juga uang ongkirnya berapa, kuantitinya berapa, segala macam gue catat gitu. Jadi semuanya detail gitu. Mungkin bagi sebagian orang mencatat pengeluaran sama pemasukan itu bukan hal yang penting ya, atau ya mungkin bagi sebagian orang itu bukan hal yang penting, tapi itu bagi gue penting banget. Jadi gue tahu nih pemasukan gue berapa, pengeluaran gue berapa tiap bulannya, gali lubang tutup lubang atau gimana, atau harus ada yang kurangin, atau harus berjualan lebih giat lagi biar dapat pendapatan lebih banyak lagi gitu kan. Misalnya pendapatan ini bulan ini lagi kurang nih, karena gue orangnya mau tiap
hari itu harus ada pendapatan gitu, seberapapun itu harus ada pendapatan dari jualan-jualan gue yang tadi udah gue sebutin itu. Terus gue punya saran nih buat kalian, misalnya kalian udah kerja nih, misalnya kerja kantoran. Kan kalau kantoran itu misalnya gajinya tetap ya, misalnya stagnan gitu, misalnya flat, misalnya 10 atau 15 juta per bulan. Bisa juga ditambah sama jualan apa aja, yang penting halal gitu kan. Terus buat kayak misalnya just tip atau misalnya jualan-jualan apa aja gitu, yang penting halal sama menghasilkan uang gitu kan. Kan toh untuk diri kita pribadi juga kan, misalnya mau beli kebutuhan, apalagi yang udah menikah gitu kan, jadi dari berbagai sumber gitu keuangannya juga. Nggak usah kayak takut diomongin orang atau malu atau apa gitu, nggak usah. Toh kalau kita yang punya duit kan, kita juga yang seneng buat diri kita sendiri kan. Intinya kita bisa beli apapun gitu kan dengan uang kita sendiri, tanpa misalnya nunggu gajian atau tanpa nunggu minta bantuan orang tua gitu. Karena menurut gue jualan itu kayak ngaruh banget sih buat perekonomian atau keuangan kita pribadi. Misalnya pas SMA gue jualan apa gitu, atau belum jualan misalnya pas SMP, misalnya gue pakai sepatunya Nike atau Adidas atau Airwalk gitu kan. Terus pas kita udah jualan punya pendapatan kan, kayak bisa buat yang suka belanja gitu, misalnya bisa pakai Doc Mart atau Zara atau Pedro gitu. Misalnya baju, misalnya dulunya pakai The Executive, bisa pakai Zara atau pakai Calvin Klein, bisa pakai Marks Spencer gitu kan. Jadi kayak buat kepuasan dan kebanggaan tersendiri gitu loh. Kita bisa beli apapun tanpa nunggu misalnya uang gajian atau apapun, dengan konteksnya dengan tambahan dari uang jualan tersebut gitu kan. Misalnya cewek-cewek kan pasti pakai kayak skincare, kosmetik atau perfume gitu kan. Misalnya dulunya pakai Zara parfumnya, terus juga misalnya kosmetik atau skincare-nya pakai Wardah atau Pixi gitu. Misalnya dengan berjualan atau uang tambahan tadi bisa ganti jadi Dior, Backstage gitu, bisa jadi Chanel, YSL gitu kan, bisa jadi Aigner, atau misalnya kosmetiknya bisa jadi Murad atau jadi Elizabeth Arden atau Max Factor atau apapun gitu kan. Itu jadi kayak kepuasan tersendiri gitu loh. Ini konteksnya buat yang suka belanja atau yang suka kayak koleksi-koleksi parfum gitu ya. Jadi intinya dengan berjualan itu kita bisa melakukan apapun gitu dengan uang tambahan tersebut gitu, tanpa nunggu uang gajian. Terus juga buat yang suka investasi nih, misalnya bisa buat tabungan di reksadana atau investasi tanah atau kontrakan gitu, itu juga bisa, atau emas atau perhiasan, atau juga kan kayak tas-tas branded zaman sekarang yang high end gitu kan, bisa kayak tas LV, Hermes gitu kan, juga bisa buat investasi juga kan. Jadi beda-beda kan tiap orang. Jadi seenggaknya dengan uang tambahan tersebut kalian bisa investasi di bidang yang kalian suka atau hobinya, nyalurin alokasiin uangnya tuh kemana gitu kan, jadi bebas gitu. Nah tapi memang kalau jualan atau bisnis gitu pasti kan ada resikonya yang nggak selamanya mulus, atau misalnya kalau kantoran kan stagnan gitu keuangannya gitu, gajinya flat gitu. Kalau bisnis kan kayak ada up and down-nya ya. Kita kalau lagi up ya seneng-seneng gitu, misalnya ditabung, atau misalnya kalau lagi down ya nggak usah sedih, nggak usah kayak pesimis gitu juga, harus tetap berusaha, harus tetap menghadapi kenyataan gitu, keadaan gitu yang harus kita jalani sehari-hari juga gitu. Kayak ya terus berusaha aja, yang penting kita di jalur yang halal, terus juga terus pokoknya giat bekerja juga. Jadi nggak usah kayak stres, aduh gue nggak punya duit nih, aduh bisnis gue gimana nih, aduh gue kayaknya gue nggak bisa deh di sini jualan ini gitu. Nggak usah kayak gitu, dijalanin aja dulu, dicoba dulu gitu kan, kita belum tahu kedepannya kayak gimana gitu. Oke guys, sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Jangan lupa ya videonya di like, comment, and subscribe juga channel aku yang baru ini, biar aku tambah semangat bikin konten-konten selanjutnya. See you di video gue selanjutnya ya. Dadah! Keren banget, jadi gue bantuin. Iya, Bang Udin. Juga bisa buat investasi di bikin tanah. Ya, terus juga A few moments later. An eternity later.